Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Salam Hafiz. Saya akan membuat tugas yaitu membaca bab 2 buku pemrograman web, Semantik HTML dan Accessibility. The DOM, Document Object Model, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur. Sedangkan hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model, yaitu DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor elemen benar-benar terdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur objek yang dinamis. Struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu bercabang hingga ke elemen terkecil seperti menyentuh, mengubah, dan menghapus elemen apapun di halaman web. Karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API (Application Programming Interface) untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script mengendalikan halaman, properti seperti inner HTML, text content, atau metode seperti append child, dan add event listener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual tanpa API ini. Halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampilan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop-down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui aplikasi yang tersedia. Pixel-pixelnya refine adalah, bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebab mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu batch update, minimalkan kerja berat browser. Semantik Elements mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div subtext div adalah elemen non-semantik. Artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana yang artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Salah satu perdebatan
klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel yang sering kali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkan di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengumpulkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil. Advance from and validation. Gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara penggunaan dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input tips seperti input type email, input type tel, input type date, input type number. Penggunaan tipe spesifikasi ini bukan hanya sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile, virtual keyboard. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keyboard angka besar bawah tanpa tombol huruf, yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna user experience dan mengurangi potensi salah ketik. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit dengan desain brand aplikasi kita. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam formulir yang terbuka. Di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain visual, dan ketelitian teknis. Web accessibility, jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi ALI karena ada 11 huruf antara A dan Y. Sering kali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau bersepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara.
SEO dan metadata kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO, Search Engine Optimization, bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari, crawlers atau spiders, memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser, fungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian search. Judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robots.txt dan tag meta name robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Jangan lupa kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti meta name viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile. Dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadap media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip qaulan sadida, perkataan yang benar atau lurus, bagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsi-fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempat, waktu, syai'in fi mahalihi, yang merupakan definisi dari ADL, keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul darar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Jalan raya digital duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta atau salah transaksi. Dengan merancang antar muka yang memvalidasi, kesimpulan itu struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Semantik adalah investasi jangka panjang, menggunakan div untuk segala mungkin.
terlihat cepat di awal, tapi menggunakan elemen semantik. Validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Aksesibilitas adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Crowd effect rata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna di layar metadata, open web, dan skema org. Bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial. Asesmen kompetensi. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.